Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyampaikan permintaan maafnya kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Hal itu terkait proses hukum dugaan korupsi terhadap Kabasarnas RI, yakni Marsikal Madya Henry Alfiandi. Sementara, Dirdik KPK Asep Guntur Rahayu dikabarkan mengundurkan diri seusai polemik penetapan tersangka Kabasarnas RI tersebut. Wakil Ketua KPK yakni Johannes Tanak mengatakan pihaknya memahami semestinya penanganan dugaan korupsi Henry dan Afri ditangani oleh Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI. Pernyataan Johannes Tanak disampaikan seusai menggelar audiensi dengan sejumlah petinggi militer, termasuk Komandan Puspom yakni dan Puspom TNI Marsikal Muda R. Agung Handoko. Menurut Tanak, saat melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada Selasa 25 Juli 2023 lalu, tim KPK memahami Afri merupakan prajurit TNI. Namun Johannes Tanak mengatakan penyelidik KPK kilap, sehingga Afri tetap diciduk dan diproses hukum oleh KPK hingga mendapat status tersangka. Sementara itu, buntut dari penetapan tersangka Henry Alfiandi dan konsminnya, yakni Letkol Afri Budi Cahyanto, memberikan dampak lain, di mana Direktur Penyidikan KPK, yakni Brigjen Asep Guntur Rahayu, dikabarkan mengundurkan diri seusai polemik tersebut. Kabar itu berawal dari beredarnya tangkapan layar percakapan Asep Guntur di sebuah grup WhatsApp, di mana narasi yang ditampilkan Asep Guntur menyatakan mengundurkan diri. Kemudian dalam pesan singkat itu dikatakan keputusan tersebut sebagai tanggung jawabnya atas penetapan tersangka di kasus dugaan suap Kepala Basarnas Henry Alfiandi. Diketahui saudara, pesan singkat tersebut beredar luas sejak Jumat 28 Juli 2023 lalu. Selamat siang untuk rekan-rekan wartawan. Jadi seperti apa yang disampaikan Kapuspen tadi, izinkan saya untuk menjelaskan kronologis kejadian yang kami terima. Jadi terus terang OTT ini kami terima dari berita media. Jadi setelah mendapat berita tersebut, kami mengirim tim untuk merapat ke KPK. Di sana berkoordinasi untuk yang tertangkap tangan dalam hal ini Letkol ABC sudah berada di sana. Kita dari tim Puspom TNI dengan KPK kita rapat gelar perkara yang pada saat gelar perkara tersebut akan diputuskan bahwa seluruhnya yang terkait pada saat OTT tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan alat bukti yang sudah cukup. Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer, karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference ternyata statement itu keluar bahwa Letkol ABC maupun Kabasarnas Marsdia HA ditetapkan sebagai tersangka. Nah, di sini mulai bergulir untuk polemik di media, yang pada intinya kami, apa yang disampaikan Panglima, sebagai TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat kepada hukum. Itu tidak bisa ditawar. Dan bisa kita lihat siapapun personel TNI yang bermasalah, selalu ada punishment-nya tadi kan Kapus menyampaikan. Setelah kejadian tersebut, setelah hasil pemeriksaan 1x24 jam sesuai dengan ketentuan, Letkol ABC baru diserahkan kepada kami dengan status oleh KPK sebagai tahanan. Tapi terus terang banyak juga teman-teman media yang menanyakan ini kenapa yang Letkol ABC sudah ditahan, yang Basarnasnya belum dilaksanakan. Terus terang saat itu kami sampaikan, kami belum melaksanakan proses hukum sama sekali.
karena dasar kami melaksanakan proses hukum adalah laporan polisi. Dan saat itu dari rekan-rekan KPK yang melakukan penangkapan belum membuat laporan kepada kami selaku penyidik di lingkungan militer. Jadi status letkol ABC yang saat itu diserahkan hanya sekitar titipan. Dan seharusnya penyerahan yang bersangkutan ini diikuti dengan barang bukti yang ada pada saat OTT tersebut. Karena barang bukti uang yang ada ditangkap dari atau diambil dari letkol ABC ini. Siang ini tadi sekitar pukul 10.30 kami baru menerima laporan resmi, ada laporan polisi dari pihak KPK. Disitulah kami baru bisa bergerak melaksanakan proses hukum terhadap 2 personel TNI yang nantinya setelah kita dalami kembali, tentunya dengan bukti-bukti yang cukup akan kita tingkatkan menjadi atau masuk kepada proses penyidikan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Tetapi mekanisme penetapan sebagai tersangka ini adalah kewenangan TNI sebagai undang-undang yang berlaku. Jadi pada intinya kita saling menghormati, kita punya aturan masing-masing, TNI punya aturan dari pihak KPK, itu hukum umum punya aturan juga. Kami Partai ini tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka. Begitu juga harapan kami pihak KPK juga demikian. Jadi biarkan, mari kita sama-sama bersinergi untuk pemberantasan korupsi. Dan TNI sangat mendukung pemberantasan korupsi. Jadi jangan beranggapan kalau diserahkan ke TNI akan diamankan. Tidak. Silakan, kita akan melaksanakan penyidikan secara terbuka, rekan-rekan media bisa monitor. Akan aneh kalau yang pihak sipil di proses hukum kejadian yang sama, yang pihak militer dibebaskan. Silakan nanti dipantau. Jadi kita akan menegakkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.